Halo semuanya, pada hari ini kita akan melakukan deployment Laravel dan yang akan digunakan adalah situs GitHub, situs Travis CI, dan situs Docker Hub. Serta untuk melakukan deployment-nya, kita menggunakan Cloud Shell yang disediakan oleh Google. Selain itu, ada beberapa aplikasi juga yang perlu diinstal, yaitu Git Bash. Dan jika belum diinstal, kita juga menginstal Ruby di PC kita. Pertama, yang kita lakukan adalah kita membuat repo yang masih kosong di GitHub. Di sini reponya kita namakan pelatihan strip CICD strip Laravel. Kemudian kita memastikan repositori tersebut sudah terdaftar dalam Travis CI. Nah, di sini bisa dilihat bahwa repo tersebut sudah ada di Travis CI, serta kita juga membuat repositori dengan nama yang sama di Docker Hub. Kemudian, kita juga di window lain, kita menyiapkan Cloud Shell oleh Google. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita menyiapkan sebuah folder. Di sini foldernya kita beri nama yang sama, yaitu pelatihan CI/CD Laravel. Lalu di sini terdapat dua file. Sebenarnya file ini tidak harus ada di awal, namun file ini dibuat sebelum pembuatan video ini karena untuk mempersingkat waktu agar video ini tidak memakan waktu terlalu lama untuk menulis travis.yml dan Dockerfile. Setelah itu, di folder ini kita membuka Git Bash. Akan tampak window baru Git Bash. Kemudian, karena project Laravel kita akan diambil dari repository Laravel di GitHub, maka kita masukkan perintah git clone. Kita tunggu sejenak. Kemudian, di sini bisa dilihat bahwa terdapat folder baru yang bernama Laravel. Setelah itu, kita membuka folder Laravel, lalu kita membuka VS Code. Oh iya, tadi lupa disampaikan bahwa VS Code juga perlu diinstal terlebih dahulu. Nah, VS Code sudah terbuka, dan di sini kita bisa melihat bahwa sekarang kita berada di folder Laravel. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah kita membuat .travis.yml dan Dockerfile. Namun karena tadi kita sudah punya, maka kita kopikan saja ke dalam folder yang tadi kita clone. Seperti bisa dilihat, di sini sudah ada Travis YML dan Dockerfile. Dan bisa dilihat di VS Code, ini adalah Travis YML-nya. Di sini kita akan menggunakan OS Linux dengan bahasa PHP, lalu Linux-nya distribusinya Trusty, PHP-nya kita menggunakan 7.1, dan service yang kita gunakan adalah Docker. Di sini kita bisa melihat bahwa kita memberi dua job, yaitu tes, di mana tes ini dilakukan untuk mengetes PHP yang kita buat, dan ada juga job build Docker image untuk membuild Docker image. Nah, di sini kita bisa melihat ada Docker username dan Docker password. Apa ini? Ini adalah salah satu hal yang penting, yaitu kita sebuah variabel di mana jika kita menulis seperti ini, dia akan mengambil
value dari variabel yang sudah kita simpan di Travis CI. Apa isinya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan di sini kita bisa melihat juga, di sini kita di sini kita menuliskan nama repositori kita yang ada di Docker, dan di sini juga di Travis YML. Kemudian di Dockerfile isinya seperti ini. Kita akan menggunakan Nginx yang ada di repositori 123 maju mundur milik Bapak Robi. Kemudian di sini adalah Dockerfile ini gunanya adalah untuk menjalankan Docker. Setelah kita menyiapkan Dockerfile dan Travis YML, kita membuka Travis CI. Di Travis CI ini kita mengklik More Option, kemudian Setting. Di Setting, di sini kita bisa menambahkan variabel dan value-nya seperti yang tadi kita katakan. Namun karena ini Docker username ini adalah username yang kita gunakan untuk login ke Docker Hub, dan password ini adalah passwordnya. Karena bersifat rahasia, jadi ini sudah saya masukkan terlebih dahulu. Setelah kita memastikan bahwa kedua variabel tersebut sudah masuk di repositori kita, sekarang kita tinggal membuka git bash di folder Laravel yang tadi kita clone. Ini folder yang tadi kita clone. Di sini kita buka git bash. Setelah itu, untuk memastikan kita menggunakan remote baru, kita menuliskan git remote remove origin. Setelah itu kita menambahkan git remote add origin, kemudian repositori GitHub yang tadi sudah kita buat. Sudah. Sekarang karena kita sekarang berada di branch 5.8, kita akan pindah ke branch master. Ini kita menginfokan bahwa ini git branch master, kemudian kita melakukan checkout. Bisa dilihat 5.8 berubah menjadi master. Setelah itu kita tuliskan perintah git add titik, sebelum titik ada spasi, kemudian kita melakukan commit. Di sini message kita bebas menuliskan message apa saja yang akan membantu kita untuk memahami. Nah, dalam kasus ini kita tulis message-nya first init. Setelah itu, setelah kita mengcommit, kita melakukan push. Kita tunggu sejenak. Nah, jadi itu sudah terpush. Kemudian kita buka repositori kita. Bisa dilihat bahwa sekarang tadi kita melakukan commit dengan message first init, di sini ada tulisan first init, dan ini merupakan dari folder lokal kita yang tadi kita clone dari Laravel. Filenya itu diupload ke repositori GitHub. Jadi repositori yang awal kosong jadi berisi. Setelah itu kita membuka repositori kita ini di travis.ci. Di sini kita bisa melihat bahwa belum ada task yang di-run. Di sini mungkin terlihat ada, tapi ini merupakan job yang saya run kemarin untuk mengetes. Untuk men-trigger build-nya, kita klik lagi more option, sekarang kita trigger build.
kemudian kita trigger custom build. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah ditunggu beberapa lama, di sini akan muncul branch aktif. Di sini bisa dilihat ada 2 yang sedang dalam queue. Dia sedang booting virtual machine. Nah, di sini akan tampak log dari apa yang dilakukan oleh Travis CI. Dia akan makan waktu yang cukup lama lagi, jadi akan saya pause. Setelah beberapa lama, bisa kita lihat bahwa di sini untuk job test dan job build Docker image yang tadi kita run sudah centang, artinya sudah selesai dilaksanakan. Untuk mengecek, coba kita buka. Ini bisa dilihat di sini dan your build exceeded with 0. Dan di sini juga di runningnya yang tadinya kita lihat ada 2 yang lagi running, sekarang dia kembali jadi 0. Artinya sudah tidak ngerun lagi. Sementara untuk job kedua bisa kita lihat sudah centang juga. Dan di sini juga sudah selesai. Setelah itu kita akan membuka Google Cloud Shell. Karena tadi untuk menghemat waktu, saya run beberapa. Yang pertama, saya merun git clone dari repo GitHub yang tadi saya punya. Dari saat kita nge-clone itu akan muncul folder di sini yaitu pelatihan CI/CD Laravel sesuai dengan nama repository yang kita clone. Setelah itu saya melakukan composer self update dan di sini dilihat bahwa kita sudah menggunakan composer versi 1.10.15 yaitu yang versi yang paling terupdate. Setelah itu saya melakukan composer install Freeware Source No Interaction dan ini sekarang sedang menginstal sedang menginstal package-package yang sekiranya dibutuhkan. Setelah kita selesai menginstal, kita coba jalankan file test tadi, yaitu pertama kita copy env example. Jadi kita butuh file .env. Namun kita belum punya filenya. Tapi di sini ada env.example. Di sini mungkin tidak terlihat ya, karena yang dilihatkan di sini hanya yang tertentu saja. Oh iya, kita tadi juga masuk ke dalam folder ini dengan menggunakan perintah cd pelatihan CI/CD Laravel. Nah, setelah dalam folder ini, kan di dalam folder ini ada file .env example. Dengan perintah cp ini, kita mengcopy .env example dan kita simpan dengan nama .env. Setelah kita enter, seharusnya dalam pelatihan CI/CD Laravel ini akan muncul file baru namanya .env. Setelah itu, yang kita lakukan adalah menggenerate key PHP. Dengan perintah PHP artisan key generate. Di sini bisa dilihat bahwa application key sudah diset secara sukses. Setelah itu yang kita lakukan adalah mempull repository kita dengan perintah docker pull. Kita tunggu sejenak. Sudah selesai. Setelah itu baru kita lakukan docker run. Dengan docker run ini kita mengaktifkan port 8080 ya, dengan protokol TCP dengan menggunakan file .env yang tadi kita buat
dan kita mengaplikasikannya ke repo kita. Kita tunggu sejenak. Di sini bisa dilihat bahwa Nginx sudah masuk dalam state running dan PHP FVM juga masuk dalam state running. Dan dia sudah up lebih dari 1 second. Artinya sudah berhasil. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita klik web preview, lalu kita preview port 8080. Nah, bisa dilihat bahwa Laravel, framework Laravel telah terdeploy. Kalau misalnya belum terdeploy, di sini base-nya terdapat tulisan tidak bisa membuka port 8080. Namun di sini bisa dilihat tulisannya Laravel dan ini terdapat beberapa hyperlink yang dapat membawa kita ke URL-URL yang terkandung dalam framework ini. Sekian video saya tentang aplikasi CI/CD dalam deployment Laravel. Terima kasih.